Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang materi perulangan. Perulangan terdiri atas 3 jenis perintah, yaitu perulangan while, kemudian ada perulangan do while, dan yang terakhir adalah perulangan for. Sebenarnya 3 perintah ini itu memiliki fungsi yang sama, tapi yang membedakan adalah source code-nya atau bentuk dari sintaknya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang perulangan while. Perulangan while berfungsi untuk melakukan perulangan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Nah, ini adalah bagian dari perintah perulangan while. Di sini yang harus diperhatikan adalah ada bagian kondisinya ini. Nah, biasanya bagian kondisinya ini bisa suatu variabel, misal variabel i kurang dari atau variabel i lebih dari atau variabel i sama dengan. Jadi, jika diartikan secara bahasa Indonesia, while itu artinya ketika. Jadi, ketika i kurang dari 5, maka eksekusi program yang ada di dalam blok while-nya ini. Langsung saja kita ke contoh program 5_1 atau 5.1 CPP. Programnya seperti ini. Jadi maksud program ini adalah akan menampilkan variabel i jika nilainya kurang dari 5. Jadi nanti pada terminal itu akan ada tulisan 1, 2, 3, 4. 5-nya tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena tidak ada sama dengannya. Nah, kalau kita tuliskan sama dengan di sini, maka dia akan keluarnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau menggunakan sama dengan. Kemudian, sebelum kita membuat programnya, kita coba buat flowchart-nya, flowchart dari while. Nah, untuk membuat flowchart-nya, kita bisa pergunakan PowerPoint untuk membuat flowchart-nya. Ke bagian insert, silakan buka PowerPoint-nya dulu, kemudian ke bagian insert, kemudian save, lalu kita bisa pilih bentuk-bentuk bangun yang akan kita pergunakan untuk membuat flowchart. Oke, yang pertama kan start dulu. Kita masukkan, jadi flowchart itu pasti diawali dengan yang namanya start sama stop atau mulai dan berhenti. Ini boleh pakai kata mulai, boleh juga menggunakan start, seperti ini. Oke, kemudian kita copy. Ini ditaruh di bagian awal dan akhir. Ini juga boleh selesai. Kemudian stop atau finish. Jadi ada semacam ya. Biar lebih mudah kita pakai istilah yang mulai dan selesai seperti ini aja. Jadi PowerPoint ini fungsinya ada banyak ya, bisa untuk menggambar juga. Jika sudah, kita masukkan. Nah, while ini dia menggunakan belah ketupat atau kondisi, karena kan kondisinya kan harus sesuai dengan yang ada di dalam while-nya. Nah, kalau kita berbicara kondisi, maka kita menggunakan belah ketupat. Tadi integer i kurang dari atau i kurang dari 5 seperti ini. Nah, untuk bagian kondisi ini, untuk bagian belah ketupat itu harus ada tanda tanya seperti ini. Jadi kalau menuliskan pernyataan kondisi menggunakan belah ketupat, itu harus ada yang namanya tanda tanyanya, seperti itu. Kemudian belah ketupat ini terdiri atas 2 bagian. Jadi programnya ini
ketika I kurang dari 5, maka tampilkan. Ketika tidak kurang dari 5, maka ditambahkan I plus atau ditambah 1, seperti itu. Oke. Kemudian kita tambahkan bangun yang lain. Karena kita ingin menampilkan pada terminal, maka kita pergunakan jajar genjang. Seperti ini, jadi akan ditampilkan. Nah, kemudian kita berikan panah. Nah, kemudian ada yang namanya I++. Nah, kalau I++ itu dinamakan dengan proses, maka kita pergunakan persegi panjang. Oke, seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan panah. Ini bisa diganti-ganti ya, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, bisa juga di bagian awal itu diberikan yang namanya inisialisasi. Jadi untuk inisialisasi variabel. Inisialisasi variabel seperti ini. Yaitu untuk mendefinisikan variabel yang digunakan. Kemudian biasanya saya menggunakan flowchart itu hitam putih. Jarang sekali ada warnanya, karena memang kalau menggambar profesional itu ya hitam putih. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di variabelnya ini kita buat seperti ini. Oke, coba kita pelajari flowchart-nya. Mulai, kemudian inisialisasi variabel, kemudian kita lihat dulu. Inisialisasi variabel itu maksudnya ini aja, I sama dengan 0, seperti ini dulu. Oke, jadi kan untuk nilai awalnya kan I sama dengan 0, maka dituliskan di sini I sama dengan 0. Kemudian jika I kurang dari, jadi artinya while itu juga bisa ketika atau jika. Jika kurang dari 5, maka tampilkan. Setelah ditampilkan, maka ditambah. Seperti itu. Maaf. I kurang dari 5, maka ditampilkan.
setelah ditampilkan, kemudian ditambahkan I++. Kemudian setelah itu, baik kita lanjutkan lagi. Jadi, setelah tadi inisialisasi I sama dengan 0, kemudian jika I kurang dari 5, maka di sini ya. Kemudian jika tidak kurang dari 5, maka tidak, selesai. Kemudian jika kurang dari 5, maka ditampilkan di terminal. Kemudian I-nya ditambah. Lalu setelah itu, seperti ini masuk ke atas lagi. Kembali ke sini lagi. Kembali ke sini. Karena I-nya sudah ditambah 1, jadi I++ itu sama dengan I, atau gini aja, I sama dengan I ditambah 1. Ini sama artinya. Jadi maksudnya adalah I yang sebelumnya, I yang baru itu sama dengan I yang lama ditambah 1, atau ditambah 1 I-nya. Kemudian ke sini, naik ke if-nya lagi. Jika masih kurang dari 5, maka ditampilkan lagi. Jika tidak kurang dari 5 atau sama dengan 5, maka akan selesai. Seperti itu. Ini adalah contoh flowchart-nya dari perulangan for. Kemudian kita perulangan while. Untuk yang while dan yang untuk for, itu diagram alirnya kurang lebih sama seperti ini. Jadi ada nilai awal, kemudian kondisinya, lalu ada penambahannya, seperti itu. Oke, jika sudah, kita coba buat programnya. Program 5_1. Oke, kita save dulu program 5_1. Program 5_1 CPP. Seperti ini. Kemudian kita coba jalankan. Oke, sudah. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya tidak ikut. Jika ingin sampai ke 5, maka ini dibuat sama dengan seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dikasih sama dengan di sini, maka 5-nya akan ikut karena I kurang dari sama dengan 5. Kalau masih sama dengan 5, maka masih dituliskan di sini. Tetapi jika sudah lebih dari 5 alias 6, maka dia selesai, seperti itu. Oke, kemudian kita ke program yang selanjutnya. Ini untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan. Cetak I pada terminal selama I kurang dari 6. Oke, selanjutnya kita akan ke do while. Sebenarnya while dengan do while itu sama, hanya saja perbedaannya ada pada perintahnya saja, kurang lebih sama. Kita coba langsung programnya. Oke, kita save dulu program 5_3. Oke, kemudian programnya kurang lebih sama untuk menuliskan I 0 sampai 4. Oke, sama, hanya saja berbeda pada perintahnya saja. Oke, untuk flowchart-nya juga sama. Flowchart-nya sama. Ini adalah nilai awal. Jadi yang harus diperhatikan adalah harus ada nilai awal ya. Harus ada nilai awal, kemudian kondisinya, lalu juga penambahannya. Penambahannya berapa? Selain I++ juga bisa penambahannya adalah I+2. I+2 seperti ini. Coba kita jalankan. Bentar, tidak bisa. Ini juga bisa I sama dengan I+2 seperti ini. Oke, jadi kalau I sama dengan I+2, maka penambahannya
2 angka. Ini tadi kalau I plus 2 seperti ini, ternyata programnya error. Kalau plus 1, oke, masih error. Jadi tidak boleh format seperti ini. Yang boleh adalah I sama dengan I plus 1. Oke, ini bisa. Atau I sama dengan I plus 2. Oke, sudah. Kemudian kita lihat ke program selanjutnya, yaitu perulangan for. Ini juga sama dengan while, cuman dia lebih ringkas daripada dua buah perintah perulangan yang sebelumnya. Sebenarnya sama, while for itu sama, cuman tergantung programmer. Dia mau pakai for boleh, mau pakai while juga boleh. Untuk flowchart-nya kurang lebih sama. Kita coba programnya, program 5_4. Jangan lupa CPP-nya ya. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, hasilnya sama dengan perintah yang sebelumnya, tetapi menurut saya lebih ringkas karena semuanya didefinisikan ke dalam satu buah kurung, satu tanda kurung. Jadi langsung nilai awalnya adalah 0, kondisinya adalah kurang dari 5, kemudian penambahannya adalah satu angka. Oke, ini adalah jenis dari perulangan yang naik. Jadi nilainya naik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian juga ada jenis perulangan yang menurun. Kalau yang tadi penambahannya ke atas, kalau sekarang penambahannya ke bawah. Jadi ada pengurangan. Contohnya adalah seperti ini. I sama dengan 5, I lebih dari sama dengan 0, kemudian I min-min. Nah, kalau yang tadi I plus+, kalau yang sekarang I min-min. Kita lihat hasilnya. Oke, perbedaannya dengan yang tadi dinamakan dengan perulangan naik. Kalau yang ini dinamakan dengan perulangan turun. Jadi nilainya berkurang. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi menggunakan I min-min. Nah, kalau perulangan naik menggunakan I plus+, kalau yang turun menggunakan I min-min. Flowchart-nya kurang lebih sama. Oke, kita lihat flowchart-nya. Nah, yang harus diperhatikan adalah berapa nilai awalnya, kemudian kondisinya apa, kemudian penambahan atau penurunan. Ini yang harus diperhatikan. Oke, jadi nilai awalnya adalah 5, jadi kebalikan ya. Nilai awalnya adalah 5, kemudian jika I masih lebih dari 0, jadi kalau sudah sampai 0, dia akan berhenti, maka dituliskan nilai I-nya berapa, kemudian nilai I-nya dikurangi 1, I min-min, lalu ke atas lagi, ke kondisi lagi, jika masih seperti itu, tampilkan lagi, dikurangi lagi, sampai nilainya itu sama dengan 0 atau kurang dari 0. Kemudian program akan selesai. Nah, untuk perulangan while, do while, dan for ini kurang lebih sama seperti itu. Oke, kita lihat lagi materinya. Kemudian, oke. Ini untuk mencetak nilai genap antara 0 sampai 10. Jadi kan nanti keluarnya akan 2, 4, 6, 8, kemudian 10 untuk program 5_5. Kemudian silahkan dikerjakan program 5_6, yaitu untuk mencetak tulisan elektro 5 kali. Jadi pada terminal akan muncul tulisan elektro 5 kali. Oke, demikian penjelasan materi perulangan. Kemudian mohon dipelajari lebih lanjut tentang diagram alir dan pembuatan flowchart-nya. Kurang lebih seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.